kita jumpa lagi. Pada kali ini kita akan bahas tentang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Munculnya kurikulum merdeka. Munculnya kurikulum merdeka disebabkan karena adanya fenomena learning loss akibat pandemi COVID-19. Pada saat pandemi, sekolah dibolehkan memilih kurikulum yang akan digunakan di satuan pendidikan masing-masing. Ada 3 pilihannya. Yang pertama adalah kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Kurikulum ini diberikan kepada satuan pendidikan sebagai opsi tambahan dalam rangka melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022 sampai dengan 2024. Jadi tujuan utama munculnya kurikulum merdeka yaitu pemulihan pembelajaran akibat pandemi COVID-19. Kurikulum merdeka menerapkan pembelajaran sesuai tahap capaian belajar peserta didik atau teaching at the right level. Teaching at the right level. Nah, pembelajaran sesuai tahap capaian belajar peserta didik adalah pendekatan belajar yang berpusat pada kesiapan belajar peserta didik, bukan pada tingkatan kelas. Baik, lalu mengapa penerapan teaching at the right level dilakukan? Yang pertama adalah merupakan bentuk implementasi filosofi ajar dari Ki Hajar Dewantara yang berpusat pada peserta didik. Kemudian menguatkan kompetensi numerasi dan literasi peserta didik. Selanjutnya yaitu agar setiap peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Lalu bagaimana pembelajaran itu dilakukan? Ya, peserta didik dalam fase perkembangan yang sama bisa memiliki tingkat pemahaman dan kesiapan yang berbeda. Nah, artinya setiap peserta didik memiliki background yang berbeda, kapasitas yang berbeda, dan segala-galanya berbeda, tidak bisa disamaratakan. Jadi pada pembelajaran kurikulum merdeka tidak berdasarkan kompetensinya, tapi berdasarkan dari capaian pembelajarannya. Dilihat dari fase perkembangan anak walaupun sama, namun tingkat pemahaman dan kesiapan pasti berbeda. Kemudian pada model pembelajaran ini, cara dan materi pembelajaran divariasikan berdasarkan tingkat pemahaman dan kesiapan peserta didik. Jadi dalam pembelajarannya kita akan terjadi pembelajaran berdiferensi, jadi berbeda antara satu dan yang lain. Ya, selanjutnya fase perkembangan. Apa sih fase perkembangan itu? Fase perkembangan atau tingkat perkembangan adalah capaian pembelajaran yang harus dicapai peserta didik yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, serta kebutuhannya. Fase perkembangan sendiri dibagi jadi beberapa macam fase. Untuk SD, SMP, SMA, SMK atau MI, MTS, MA, dan MAK. Fase A itu pada SD atau MI kelas 1 sampai dengan 2. Fase B SD atau MI kelas 3 sampai dengan 4.
Kemudian fase C untuk SD atau MI kelas 5 sampai dengan 6. Selanjutnya fase D untuk SMP atau MTS kelas 7 sampai dengan 9. Fase E itu untuk SMA atau MA dan SMK atau MAK kelas 10. Dan fase yang terakhir fase F untuk SMA atau MA dan SMK atau MAK kelas 11 sampai dengan 12. Lalu fase perkembangan pada sekolah luar biasa. Untuk fase A sendiri yaitu untuk usia mental di bawah 7 tahun. Untuk fase B untuk usia mental plus minus 8 tahun. Fase C untuk usia mental plus minus 8 tahun. Kemudian fase D yaitu untuk usia mental plus minus 9 tahun. Fase E untuk usia mental plus minus 10 tahun. Dan fase F untuk usia mental plus minus 10 tahun. Ini adalah fase perkembangan. Jadi dibagi ada A, B, C, D, E, F, ada 6. Baik itu sekolah luar biasa maupun sekolah lainnya. Selanjutnya, cara menentukan kemajuan hasil belajar. Untuk menentukan kemajuan hasil belajar peserta didik dilakukan melalui evaluasi pembelajaran atau asesmen. Peserta didik yang belum mencapai capaian pembelajaran akan mendapatkan pendampingan agar mencapai capaian pembelajarannya. Jadi peserta didik tidak semuanya bisa mencapai capaian pembelajaran, maka kita harus dampingi sesuai dengan fasenya. Selanjutnya, tahapan pembelajaran dan asesmennya. Yang pertama adalah perencanaan. Guru menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran yang mencakup rencana asesmen formatif yang akan dilakukan di awal pembelajaran dan asesmen sumatif di akhir pembelajaran. Nah, kemudian dilakukan asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran bertujuan untuk menilai kesiapan masing-masing peserta didik untuk mempelajari materi yang telah dirancang. Dengan demikian, guru bisa melakukan pengelompokan peserta didik berdasarkan tingkat kesiapan yang sama, sehingga guru akan mengajarkan materi sesuai dengan kemampuan atau tingkat kesiapan peserta didik. Selanjutnya yaitu pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala. Di akhir proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi tercapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini juga digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya. Jadi mengadakan asesmen formatif secara berkala tujuannya apa? Supaya untuk memperbaiki pembelajaran. Nah, di akhir juga ada asesmen sumatif. Nah, asesmen sumatif ini juga bisa digunakan untuk asesmen awal pembelajaran berikutnya. Inilah tahapan pembelajaran asesmen pada kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat. Maju selalu para pembelajar Indonesia. Dukung selalu channel kami dengan klik like, subscribe, komen, dan share agar channel kami terus berkembang. Maju selalu para pembelajar Indonesia.